Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, rasanya senang sekali kalau Allah mengizinkan kita bisa bertemu di dalam ruang kelas ya. Tapi ternyata Allah mentakdirkan kita hanya bertemu di dunia maya. Tapi bagaimanapun mudah-mudahan tidak mengurangi kesungguhan kalian, keseriusan kalian dalam belajar. Baik anakku, untuk kali ini, tahun ini di kelas 8, kalian belajar PABB bersama Bu Indah. Istilahnya mungkin baru kalian ketahui, kalau yang kemarin biasanya PAI, tapi sekarang diganti PABB. Sebenarnya dari kemarin, dari tahun yang lalu ya nak ya. Tapi supaya kalian lebih memahami maksud dan tujuan dari pelajaran agama Islam, maka pakai istilah PABB itu akan lebih mendekatkan pemahaman kalian bahwa sesungguhnya pendidikan agama dan budi pekerti sesungguhnya adalah ketika kita telah memahami agama kita, maka kita harus mengamalkan, kita harus membuktikan bahwa akhlak kita adalah akhlak orang yang beragama. Nah, karena yang harus kita ingat-ingat juga, sesungguhnya Nabi Muhammad itu kan diutus oleh Allah ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, karena itu pelajaran ini anakku, pelajaran seumur hidup. Bukan hanya pada saat kalian ketika sekolah, tapi setiap apa yang kalian peroleh pada pelajaran PABB harus kalian ingat-ingat. Agar di kemudian hari kalian benar-benar bisa mengamalkan apapun ilmu yang kalian dapatkan. Baik, materi pertama yang kita pelajari untuk tatap muka kali ini anakku adalah tentang bagaimana kita mengenal kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Insya Allah, Bu Indah yakin kalian sudah mengerti kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada beberapa nabi. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir sebagai penyempurna adalah kitab Al-Quran. Kitab Taurat diberikan oleh Allah, diwahyukan sebagai jalan petunjuk bagi Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan dan dijadikan sebagai petunjuk serta zikir-zikir bagi Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga tadi kitab Injil diberikan oleh Allah sebagai jalan dan petunjuk bagi Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir yang keempat, inilah penyempurna seperti sebuah bangunan, maka Al-Quran bagai batu terakhir yang melengkapi dari sebuah bangunan Islam. Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril, digunakan oleh umat Islam sedunia dari masa kerasulan Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Itu Al-Quran. Dan yang harus benar-benar kita pahami, makna Al-Quran itu tadi dari zaman Rasulullah sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu sampai akhir zaman, sebagai pedoman bagi umat manusia. Berarti anakku, kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil sudah tidak lagi dijadikan sebagai pedoman ketika Al-Quran telah ada. Begitu yang harus dipahami. Baik, selanjutnya yang harus kita usahakan adalah bagaimana cara kita agar bisa
mencintai Al-Quran. Kayaknya kalau mencintai itu bukan sesuatu yang gampang ya nak ya. Kalau dicintai itu enak. Kita tinggal diem aja, gak ngapa-ngapain, sudah dicintai oleh seseorang, gak perlu mencintai lagi, gak pakai usaha perjuangan apapun. Itu posisi yang sangat enak sekali. Tapi sekarang ini dalam beragama kita harus berusaha menumbuhkan rasa cinta agar imbal baliknya kita mendapatkan cinta dari Allah. Dan sesungguhnya ketika Allah telah mencintai kita, maka jaminannya Allah akan menolong kita selama kita hidup dan membalas kita kelak sebagai penghuni surga. Wah, itu harapan kita semua karena ya. Amin. Mudah-mudahan kalian semuanya dan Bu Indah serta keluarga kita semuanya dipertemukan oleh Allah di tempat yang kita impikan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Apa yang harus kita lakukan agar bisa tumbuh rasa cinta kita pada Al-Quran? 1, mempelajarinya, mengenalnya, memahaminya. Itu usaha pertama. Kalau kita tidak biasa, tidak mempelajarinya, tidak terbiasa dekat dengannya, tidak akan tumbuh perasaan cinta. Tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pahami apa isinya, bagaimana bacaannya, bagaimana karakter tulisannya, ada apa di dalam isi Al-Quran itu, maka kita tidak akan mendapatkan, tidak akan tumbuh rasa cinta itu. Jadi pertama harus ada usaha yang sungguh-sungguh, yang istiqomah, sungguh-sungguh, istiqomah, ya, dan berkesinambungan, sungguh-sungguh, istiqomah, berkesinambungan. Anakku paham ya yang istiqomah, sungguh-sungguh, serius, fokus, istiqomah, ya terus-menerus, berkesinambungan, step by step, dan ada kelanjutan. Jadi mempelajari, memahami itu rangkaian-rangkaian yang tak bisa dipisahkan dan tak bisa berhenti sampai kita mati. Berarti sampai saat ini sesungguhnya kita sedang pada proses pertama, pada tahap pertama untuk bisa melahirkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Ya. Nah, mempelajari, memahami itu membutuhkan apa? Membutuhkan orang-orang yang lebih dahulu memahami. Maka kalian belajar membaca Al-Quran dengan guru ngaji, dengan orang tua yang di antara kalian mungkin orang tuanya lebih mampu, bacaannya lebih bagus dari kalian. Bersyukurlah, alhamdulillah orang tuaku mendidikku, mengajarkanku mengenal Al-Quran. Tapi kalau di antara kalian ada yang orang tuanya ternyata belum memahami, belum lancar baca Al-Quran, it's okay, tidak apa-apa, tetap bersyukur, alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk bisa belajar dari orang tuaku ke guru, ke orang lain, sehingga kemudahan-kemudahan yang kalian peroleh dalam belajar Al-Quran itu adalah sebuah rahmat, sebuah nikmat dari Allah. Oke. Satu tips itu saja kalau kita lakukan, sekali lagi ya nak ya, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, istiqomah, berkesinambungan, maka sesungguhnya Allah pasti akan mencurahkan titik-titik
rasa cinta itu di dalam hati kita. Sementara itu dulu, nanti kita akan bersama-sama mencoba ya anakku di pertemuan selanjutnya bagaimana agar titik-titik rasa cinta, benih-benih cinta yang mulai menebar di dalam hati kita itu bisa tumbuh subur, menyemai di dalam diri kita sehingga rasa cinta itu semakin membuncah ya kepada Al-Quran, sehingga akhirnya kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Baik anakku, cukup itu. Terima kasih atas perhatian kalian. Catat apa yang sudah Bu Indah sampaikan tadi. Tugasnya cukup dengan memfoto hasil catatan kalian dari apa yang Bu Indah sampaikan. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.